Kota Pinang kelas 12 IIS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi persenjataan dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat membantu kebutuhan manusia, seperti yang banyak saranakan komunikasi, teknologi, dan juga transportasi persenjataan. Bahkan sampai ke teknologi persenjataan, pasalnya kemajuan teknologi akan memudahkan dan meningkatkan segala bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi persenjataan ini merupakan hasil pemikiran dan pembuatan perkembangan sesuai masalah ataupun konflik yang terjadi pada suatu negara. Perkembangan teknologi juga tidak datang tiba-tiba, tapi bertukarnya pemikiran dengan perkembangan teknologi senjata yang berasal dari negara lain. Seperti perkembangan teknologi persenjataan sangat erat dengan perkembangan yang ada di dalam kehidupan militer atau dalam bidang militer. Selain berpengaruh pada perkembangan di dalam militer, perkembangan persenjataan ini juga berpengaruh pada lingkungan, ekosistem, dan sosial budaya masyarakat yang sangat aktif. Oleh karena itu, dalam perkembangan persenjataan dibutuhkan pengawasan serius agar senjata yang tercipta tidak merusak lingkungan. Jenis teknologi persenjataan yaitu senjata api mesin. Yaitu senjata api mesin merupakan senjata api yang digunakan di mana saja. Senjata ini memiliki keunggulan dari segi otomatis ataupun bisa menembakkan peluru satu demi satu. Senapan mesin sering digunakan untuk menembakkan peluru senapan yang diisi dari sabuk, amunisi atau magazin yang berkapasitas besar. Senapan mesin biasanya bisa menembakkan ratusan peluru dalam beberapa waktu saja. Istilah penapan mesin juga sering dipakai oleh media massa dan oleh bidang hukum untuk mendeskripsikan senjata api apapun yang bisa meledak otomatis. Yang kedua adalah bom atom ataupun senjata nuklir. Adalah senjata yang mempunyai daya tembakan yang sangat kuat atau ledakan yang sangat kuat yang bisa memusnahkan massal ataupun memusnahkan lebih dari satu orang. Dalam cerita sejarah, senjata nuklir pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat, negara yang mempunyai senjata bom nuklir ini, saat itu meluluhkan para lawan mereka, kota Hiroshima dan Nagasaki, dengan kekuatan 20 kiloton. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi, maka bom nuklir yang dibuat sekarang mencapai 70 kiloton. Dalam menggunakan senjata nuklir memang harus dibatasi. Pemilik senjata nuklir tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, dan juga India mempunyai hak untuk menggunakan senjata nuklir untuk kepentingan energi yang sangat terpuruk ataupun terbarukan. Dampak positifnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi persenjataan menjadi nilai positif pada nilai pemerintah dan persenjataan mereka agar melindungi negara dengan optimal dan menggunakan secara bijak untuk melindungi hak-hak yang mereka jaga. Hal ini sangat penting apabila negara sedang mengalami konflik pihak pemberontakan, sehingga dapat memberikan efek jera ataupun efek yang tidak akan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan ataupun yang tidak diinginkan oleh orang yang terkena ataupun korban. Dampak negatifnya ialah tercemarnya lingkungan. Tercemarnya lingkungan juga sangat berpengaruh pada kerusakan lingkungan dengan skala besar. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi pada kelangsungan hidup
ekosistem yang ada di bumi. Dengan pesatnya perkembangan segala bentuk pengetahuan dan teknologi yang sangat ada dalam otak manusia, khususnya pada teknologi persenjataan, dapat memberikan dampak limbah yang berbahaya pada lingkungan. Dan perubahan iklimnya dan rusaknya ekosistem adalah apabila dunia ini menggunakan senjata nuklir, maka tidak salah jika kondisi bumi secara keseluruhannya akan berubah dan jatuhan bom yang mengeluarkan radiasi akan berterbangan di atmosfer bumi dan mengalami kehancuran bumi yang karena terkenanya ataupun berkembangnya atmosfer ini. Hal tersebut berakibat menutupi paparan sinar matahari langsung ke bumi, sehingga bumi akan mengalami perubahan iklim yang secara drastis. Selain itu, bumi akan mengalami musim dingin berkepanjangan dengan suhu rata-rata 20 derajat. Perubahan iklim yang secara drastis. Selain itu, bumi akan mengalami musim dingin berkepanjangan dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius di seluruh permukaannya. Bahkan mungkin akan dijadikan bumi ke zaman es lagi. Hanya sekian dari itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf nih jika ada kurang dan salah kata ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya Maya Sari Hasibuan dari kelas 12 IIS 2 sekolah di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Karena telah menyelesaikan hasil penjelasan saya ini, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan salah kata yang telah saya perbuat, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.